warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas BSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap para pengurus yang saya muliakan dan hormati. Pada malam ke-18 di bulan suci Ramadan ini kembali kita mengucapkan syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat salam, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kelak kita bisa mendapatkan nanti syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Allahumma. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama kuliah Ramadan, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi bagian daripada wasilah sarana yang kalau kita manfaatkan untuk kebaikan tentunya juga mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak berhenti-henti di bulan baik ini, di bulan yang mulia ini, kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ini wabah virus corona dari negeri kita tercinta Indonesia dan negeri-negeri lainnya di belahan bumi, sehingga kehidupan kita dari aspek beragama, beribadah, memakmurkan masjid dan seterusnya, aktivitas mencari ma'isyah di luar rumah, mencari rezeki Allah di luar rumah, bekerja, aktivitas pendidikan, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya ya normal kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini topik kita adalah pentingnya bersyukur, ahamnya bersyukur. Bagus sekali panitia Ramadan mengamanahkan memberikan tema kepada saya. Syukur diterjemah bahasa Indonesia artinya syukur juga. Ya, syukru wa syukur. Tetapi begitu saya buka Kamus Besar Bahasa Arab dan Tafsir, makna syukur itu adalah as-syukru huwa sarfun ni'am bima yuhibbuhal mu'min. Ini arti pada syukur, daripada syukur. As-syukru huwa sarfun ni'am bima yuhibbuhal mu'min. Menggunakan segala nikmat-nikmat karunia yang diberikan Allah. Sarfu itu menggunakan ya tanfizun ni'am, menggunakan semua aspek karunia yang Allah berikan kepada kita bima yuhibbuhal mun'im, di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang Allah cintai. Definisi atau pengertian syukur ini bisa kita jabarkan umpamanya bentuk syukur kita atas sehat. Kesehatan kita gunakan untuk kebaikan, sujud kepada Allah. Ini syukur kita pada sehat, nikmat sehat. Manakala kita gunakan sehat tubuh kita kepada jalan maksiat, maka kita bukan syukur namanya. Orang yang disebut kafir, yang mengingkari kufur, ya lawan daripada syukur. Kita diberikan Allah rezeki, titipan harta, kita gunakan rezeki itu di jalan yang Allah ridhoi, maka dia termasuk orang ini bersyukur. Tetapi manakala rezeki yang Allah berikan itu ya kita gunakan di jalan yang Allah murkai, maka dia termasuk orang yang. Karenanya Allah pernah abadikan tentang masalah syukur ini dalam surat Ibrahim ya. Bapak Ibu bisa catat yang mengikuti kajian kita dari rumah. Nah, surat 14 mulai ayat 6 dan ayat 7. Ini mengisahkan bagaimana dulu Allah memberikan sebuah nikmat yang besar kepada Bani Israil, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah dan seterusnya. Terakhir juga masih mengingkari mengkufur. Ya, hanya sedikit sekali. Ya, mari kita tadabburi ini ayat. Ya, surat 14 ayat 6 dan 7. Ya, banyak penceramah hanya membaca ayat 7-nya saja. Tetapi ada hubungan dengan ayat ke-6, ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Tengok Bapak Ibu. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Ini mengenai bagaimana Nabi Musa memerintahkan umatnya Bani Israel untuk bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru, ingat nikmatallahi, nikmat Allah alaikum kepada kalian. Ingatlah wahai umatku Bani Israel, kata Nabi Musa, akan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa bentuk nikmatnya Bapak Ibu? Satu, id anjakum min ali fir'aun. An-najah min ali fir'aun. Yang pertama, umat Nabi Musa itu diberikan oleh Allah nikmat, diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Ya, ini yang pertama. Laut Merah kan? Ya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya, Laut Merah terbelah menjadi jalan. Ya, begitu Nabi Musa bersama pengikutnya sampai di seberang lautan, Fir'aun dan bala tentara yang mengejar, di tengah laut itu Allah rubah lagi menjadi laut kelelep mati semua. Yang pertama, kata Nabi Musa, ingat-ingat nikmat Allah kepada kalian. Luar biasa itu Allah berikan. Tapi ternyata kebanyakan mereka kan kufur nikmat. Ya. Yasumunakum su'al azab. Ya, yang kedua, Allah melindungi kalian, ya. Atau Fir'aun ini memberikan kepada kalian siksa yang luar biasa. Ya, disiksa, diperbudak, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, karena kita tahu waktu itu Fir'aun memimpin negeri Mesir adalah otoriter. Masyarakat rakyat Mesir diperbudak olehnya. Dan itu setelah Nabi Musa menyelamatkan mereka. Wa yuzabbihuna abna'ahum. Nikmat yang Allah berikan kepada pengikut Nabi Musa adalah Allah selamatkan. Ya, di mana kemudian waktu itu Fir'aun melakukan sebuah terobosan peraturan, mengeluarkan dekret, membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang lahir. Ya, wa yastahyuna nisaakum, dan Fir'aun beserta bala tentaranya, kroni-kroninya menghidupkan, memberikan hak hidup kepada bayi-bayi wanita yang lahir. Jadi yang laki-laki dibunuh, ya, yang perempuan dibiarkan hidup. Supaya apa tujuannya? Tidak ada saingan. Ya, tidak ada saingannya Fir'aun. Ya, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dalam hal yang demikian itu ada bala, cobaan dari Allah Tuhan kalian yang sangat besar. Ayat ketujuhnya, nah ini, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah memberikan pengumuman kepada kalian. Apa isi pengumumannya Bapak Ibu? Ada dua di sini. La in syakartum la azidannakum. Allah, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ya, konteksnya ini kepada Bani Israel dulu, umatnya Nabi Musa, karena Quran ini turun bukan hanya kepada Nabi Musa, nah, tetapi pedoman bagi umat Nabi Muhammad dan kita semua manusia. Maka ayat ini berlaku untuk kita juga. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum, jika kalian bersyukur nikmat Allah, la azidannakum. Ada dua penegasan di situ, lam taukid dan nun taukid sakilah. Sungguh benar-benar akan aku tambah kepada nikmat. Wala in kafartum, isi pengumuman yang kedua, jika kalian kufur mengingkari nikmat-nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat benar-benar pedih. Apa bentuk azabnya? Allah rahasiakan. Rumusnya begini Bapak Ibu, kesimpulan dari ayat ke-7 ini, syukur mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kufur mendatangkan malapetaka, bahkan bisa menjadi azab. Ya, ya, nikmat berubah jadi azab. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati
wa ta'ala. Dua ayat tadi mengisahkan bagaimana dulu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ya, minta apa namanya? Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu 'idan lana. Ya, umatnya Nabi Musa minta supaya diturunkan hidangan dari langit. Allah turunkan hidangan. Wah, banyak sekali. Tapi kemudian mayoritas mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah tadi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa orang yang mengkufuri nikmat Allah tidak ada. Bagian kedua dari kajian kita tarawih malam hari ini, kalau kita buka surat 92 ayat 5 sampai 10. Dia orang yang bersyukur itu kalau ada dia rezeki harta digunakan di jalan Allah. Dengan apa? Di antaranya berbagi. Tengok surat 92 itu surat Al-Lail juz 30 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu akbar. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, ayat 5-nya, adapun orang yang mau berbagi. Berbagi ini bentuk daripada syukur. Berarti kalau dia pelit, tidak ada bentuk syukur dia atas nikmat Allah. Ya, silakan Bapak Ibu, mumpung kita masih di bulan Ramadan ini, berbagi. Ya. Tadi kan definisi syukur menggunakan semua karunia nikmat Allah di jalan yang diridhoi. Berbagi kan bagian dari jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Berarti bentuk kita syukur atas harta yang Allah amanahkan. Ya, jangan seperti orang yang kufur nikmat kemudian dimasukkan ke dalam tanah harta, aset dan rumahnya dan sekarang menjadi legendaris namanya, yaitu Qarun. Kayaknya di kampung saya sana di Medan, kalau ada orang-orang di ladang membuka ladang atau membajak, mencangkul dapat harta dalam tanah, emas atau perak, itu disebut harta karun. Karun ini umatnya Nabi Musa, Pak. Bayangkan itu Bapak Ibu. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa hampir 5 abad lebih. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad hampir 5 abad setengah, hampir 6 abad. Dari Nabi Muhammad kita sekarang udah 1441 tahun. Bayangkan, tapi namanya itu diabadikan. Diabadikan oleh Allah sebagai pelajaran. Inilah orang yang nggak mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan ya berbagi kepada manusia. Fa khasabna bihi wa bidarihil ardh. Kami, kata Allah, kami pendam, kami masukkan Qarun dan aset-asetnya serta rumahnya di dalam tanah. Akhirnya sudah kelelep dimakan tanah. Tengok, akibat apa? Kufur kepada nikmat. Akibat apa? Ada syukur. Dia tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah titipkan. Fa'amma man a'ta. Adapun orang yang mau berbagi dalam hidup dan dia bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji Allah. Nah, yang berbuat baik dibalas baik. Allah janjikan ini surga. Ya, apa jawaban daripada syarat tadi? Fa'amma itu syarat dalam bahasa Arab. Syarat pasti ada jawaban. Adapun maka kan gitu. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang demikian mau bersyukur dengan berbagi tadi, bentuk daripada bersyukur dia berbagi, maka kami mudahkan dia dalam hidupnya menuju kemudahan-kemudahan. Mudah terus, punya usaha mudah, ya kan? Bisa bertahan perusahaannya, beasiswa scholarship kedokteran diterima di luar negeri, masuk ada kemudahan-kemudahan. Orang yang bersyukur. Sebaliknya orang yang tidak mau bersyukur dengan dia bakhil, tidak mau memberi. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang pelit, kikir dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tidak mau sedikit pun tergerak untuk membantu orang lain, saudara dekatnya, saudara jauh, teman dekat, teman jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, tak akan peduli dia, cuek, wastagna, merasa cukup atas apa yang dia miliki, ya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan janji dari Allah. Apa jawabannya? Fasanuyassiruhu lil usra.
Kalau tadi lil yusra, yusron itu kemudahan. Kalau ini usr, lil usra, kesusahan. Maka kami mudahkan orang itu menuju susah. Jadi disusahi terus oleh Allah. Nauzubillah. Inilah implementasi daripada kita bersyukur, di antaranya kita mau berbagi ya kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak pernah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, maka dia hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka dalam hadis lain, "Man ahsana ilaika fakafi'u." Siapa yang orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Ya, kita balas. Minimal jazakallah khairan dengan doa. Bagian terakhir sebelum kita buka nanti lebih hangat diskusi atau setelah ceramah ini tanya jawab. Teringat kita, Bapak bisa buka dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ya. Ini kitabnya saya bawa ini. Nah, bisa ditengok. Ini kitab Riyadhus Shalihin ya, bahasa Arab semuanya. Nanti dibuka ya bab orang yang bersyukur ya, orang yang mau bersyukur ya. Dikisahkan oleh Rasul dulu ada 3 orang umat Bani Israel. Nah, bahasa Rasul kana fi man qabla. Ada orang sebelum umatnya Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Isa. Ada 3 orang yang Allah coba dengan kekurangan-kekurangan sejak dia lahir. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah tanpa ada kekurangan, saya pikir secara fisik. Yang pertama, Allah coba dari mereka buta. Matanya buta, tidak bisa melihat. Yang kedua, wa minhum man usiba bil baros. Nauzubillah. Yang kedua, dari mereka dicoba Allah kena penyakit baros. Maka kita pagi petang tetap harus berdoa, berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal zudami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, baros, vitiligo, wal junun dari penyakit gila, stres, tiba-tiba stres, kata-kata sendiri, mengukur jalan, BSD ke Bintaro, ke Cikarang, ya, stres, mungkin kolab perusahaannya, mungkin di PHK. Makanya kita nggak boleh stres karena ada iman kita dalam Islam. Al-imanu bil qadari khairi wa syirri. Ada rukun iman yang kata. Ambil hikmahnya. Ya. Yang ketiga, wal zuzam, berlindung kepada Allah dari penyakit zuzam, lepra dan kusta. Yang keempat, wa min sayyi'il asqam. Lalu harus baca doa ini pagi petang 3 kali minimal. Berlindung kepada Allah Bapak Ibu kita dari penyakit-penyakit virus-virus yang mengerikan termasuk corona. Ya, singkat cerita orang yang kedua ini dicuci dengan baros, penyakit kulit, pekongan, amis, kujikan, ya kayak cobaan Nabi Ayub. Ya, singkat cerita, yang ketiga dicoba oleh Allah makhluk laisa indahu sya'r. Yang ketiga ini dicoba oleh Allah sejak lahir tidak mempunyai rambut, alias botak, cupis. Maka kita kalau punya anak, Bapak Ibu atau cucu, begitu hari ke-7 kan ada kesunahan, kita akikah. Apa itu akikah, Ustaz? Yaitu zabhul ghanam, menyembelih kambing. Idza kana al-gulam, kalau anak kita atau cucu kita laki-laki, syatani 2 ekor kambing. Wa idza kana al-bint, kalau perempuan, syatun wahidah, seekor kambing cukup. Nah, ini orang ini enggak punya rambut sejak lahir. Maka bayi yang lahir pasti berambut. Karena rambutnya dibersihkan. Ya, yuzbahu anhu yauma sabi'ihi, kata Rasul dalam hadis, pada hari ke-7. Ini juga bentuk syukur kita kepada Allah. Bayi kita lahir, cucu kita lahir selamat, orang tuanya, ibunya, banyak syukurnya dengan menyembelih kambing sebagai bentuk tebusan. Bagikan kepada tetangga, teman-teman, guru-guru kita, insyaallah.
Wa yuhlaq ra'sahu, dicukur rambutnya, digunting. Wa yusamma fihi, dan dikasih nama. Ini idealnya hari ketiga. Singkat cerita, orang yang ketiga ini dicoba enggak punya rambut sejak lahir. Udah? Bagian terakhir, pada hari berikutnya berjalanan mereka terus dewasa terus, Allah ingin kasih mereka cobaan dengan harta. Dikasih rezeki nomplok oleh Allah, dan Allah ingin coba mereka dengan kesembuhan dari penyakit-penyakit yang mereka alami. Kekurangan-kurangannya Allah cabut. Datanglah malaikat fatamassala basharan, menjelma manusia. Mula-mula bertamu kepada orang yang buta. Orang yang buta sejak pagi dia berdialog. Ini hadisnya hampir 2 lembar ya, bisa ditengok di Sahih. Malaikat ini bertamu, assalamualaikum, dibuka. Singkat cerita, malaikat ini memberikan pertanyaan kepada Sahibul Bait. Apa yang belum engkau dapatkan dalam hidup ini, atau apa yang kau cita-citakan, keinginan dalam hidupmu? Sahibul Baitnya bilang, yang buta ini, saya ingin antakuna ainainya, 2 mata saya bisa melek. Sejak saya lahir sampai sekarang saya belum bisa melihat ini bagaimana ciptaan Allah dunia. Kalau ini melek, mata saya ini menambahkan keimanan kedekatan saya. Kata malaikat, berdoalah kamu kepada Allah, semoga kamu disembuhkan dari penyakit kekurangan buta. Dengan izin Allah sembuh melek. Sebelum pulang malaikat ini memberikan modal door prize, rezeki nomplok, seekor kambing betina. Ya, kata Sahibul Bait, cukup ini buat saya, mata saya udah lebih dari cukup. Nah, ini pemberian dari saya. Singkat cerita, beranak pinaklah kambing betina ini menjadi orang yang terkenal di kampung, saudagar kambing. Ya, kalau zaman sekarang mungkin nanti Idul Kurban menjadi supplier ke masjid-masjid, ke panitia korban. Ya, kambing etawa, kambing gembel, kambing kota, dan seterusnya lah, kambing domba. Hari selanjutnya Allah datangkan juga malaikat ini kepada teman dia. Kan tadi ada 3 orang yang kena penyakit belang, penyakit kulit. Terjadilah dialog, apa yang kau inginkan dalam hidupmu yang belum terpenuhi? Kata orang yang dicoba Allah sejak bayi, ada kekurangan dalam, saya malu. Ini saya punya kekurangan, amis, kudikan potongan, ya, benyenyek. Setiap kali orang berbicara dekat, berinteraksi dengan saya, lama-lama dia tutup hidup, jauh dari saya. Saya ingin, keinginan saya Allah sembuhkan ini penyakit kulit saya. Singkat cerita, Allah sembuhkanlah dia penyakitnya. Sujud orang ini histeris, terenyuh dia menangis, bersyukur pada Allah. Sebelum malaikat ini pulang, Allah perintahkan untuk Sahibul Bait ini diberikan aset yang lebih banyak daripada yang pertama. Seekor sapi betina. Beranak pinaklah Sahibul Bait ini yang sudah sembuh dari penyakit kusta tadi, belang tadi, kulit, sampai menjadi orang yang terpandang di kampung itu. Hari selanjutnya datang malaikat menjelma manusia kepada orang yang tidak punya rambut. Sama dialognya. Setelah berdialog, apa yang kau inginkan dalam hidupmu yang belum tergapai? Saya malu. Ya, saya tidak punya rambut. Sejak kecil rambut saya itu pelotos. Nah, ini kalau saya botak segini nih, 1 cm, 3 cm nih, Pak, bagus. Supaya enak ini. Nah, biar nggak panjang-panjang, nyukur sendiri. Nah, sama sekali sejak lahir saya nggak punya rambut. Malu saya. Mahkota katanya. Berdoalah kamu kepada Allah, semoga harapanmu. Singkat cerita, Allah perintahkan orang ini untuk diberikan karunia, anugerah nikmat yang lebih daripada kedua orang temannya. Apa itu, Ustaz? Apa itu, Bapak Ibu? Seekor onta betina, beranak pinak, berkembang biak. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah terkenal, punya aset yang banyak. Jadikah mereka orang yang bersyukur di kemudian hari 3 orang ini? Datanglah kemudian Allah utus malaikat yang dulu pernah datang
dijelmakan Allah seperti orang fakir miskin. Tengok compang-camping. Padahal ini malaikat yang Assalamualaikum Pak Irwansyah. fakir miskin, ya. Setelah itu dia mohon bantuan kepada Sahibul Bait. Bisa nggak membantu saya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang saya bisa bantu? Udah tidak enak suaranya semuanya. Ya. Oh, begini Pak, saya putus bekal. Bisa nggak membantu saya? Ya, saya dengar Bapak sudah sukses. Oh, kamu minta-minta aja ya, jalur-jalur aja. Ini aset-aset ini warisan orang tua. Padahal ini malaikat yang dulu Allah utus. Oh begitu ya Pak, nggak bisa Pak. Benar ini Pak, sedikit aja, nggak bisa. Sebelum dia cabut, malaikat ini kasih catatan. Kayaknya saya kenal Bapak. Bapak dulu kayaknya nggak punya rambut kan? Nggak punya rambut kan? Oh, terpukul orang ini batin. Siapa tadi? Menghilang malaikat. Hari selanjutnya Allah jelma juga malaikat ini menjadi orang fakir miskin datang kepada orang yang asetnya di bawah dia, yang kaya nomor, yang punya sapi. Para anak bina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang bisa dibantu? Pokoknya bahasanya sudah, Pak, saya mohon maaf, Ibu Nusabil, putus bekal. Bisa nggak dibantu saya sedikit aja, Bapak? Saya dengar di kampung ini udah sukses, kata orang. Oh, kamu minta-minta aja, jalur-jalur kerja sih, teman. Kerja yang sungguh-sungguh. Ini aset-aset ini, aset warisan orang tua. Ini malaikat dulu yang kasih itu melalui ya karunia dari Allah. Loh, nggak benar Pak, nggak bisa ini Pak. Iya nggak bisa. Kamu malas kamu dan seterusnya. Kayaknya saya kenal Bapak ya. Dulu kan Bapak punya penyakit gudik, penyakit kulit amis, sudah dihardik, dicerca, menghilang ya malaikat, tidak dikasih apa-apa. Wah sedih terpukul. Yang terakhir orang yang bersahaja yang biasa aja, kambingnya tadi diberikan seekor kambing betina. Malaikat yang dijelmakan fakir miskin ini silaturahim ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ramah banget saya. Mangga. Tidak langsung ditanya apa keinginan hajat fakir miskin. Dibuatkan dulu hidangan, mungkin teh, mungkin makanan. Udah usai, napasnya sudah tidak ngos-ngosan, udah keringat, udah kering, ditanya, Bapak, kumaha damang, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Masya Allah, Masya Allah. Gini loh Pak, cuma saya Ibu Nusafir aja ini musafir, putus bekal. Saya mau ke tempat saudara saya di kampung seberang sana. Bisa nggak membantu saya Pak? Saya dengar Bapak sudah sukses. Seekor kambing yang kurus, seekor aja lah Pak yang cungkring. Begitu dia mendengar tamu tadi ini, yang ternyata itu malaikat, yang Allah jelmakan fakir miskin, nangis. Dia ceritakan, saya dulu nggak punya apa-apa. Mata saya ini buta dulu. Ini semua Allah berikan, ini titipan amanah. Dibuka itu ruang tamu, ruang rumah yang belakang dibuka, dilihatkan kandang kambing. Silakan panjenengan Bapak ambil berapa ekor kambing saya. Jangankan yang kurus, yang terbaik, yang gemuk. Disitulah kemudian malaikat ini berdoa. Masya Allah. Barakallahu fi amwalik. Allah memberkahi hartamu. Karena kamu bersyukur mau berbagi. Wasakhatallahu an sahibaik. Allah murka kepada kedua orang tuan, kepada kedua orang temanmu, kepada temanmu yang berdua itu, karena dia tidak mau bersyukur berbagi ya kepada orang yang padahal itu malaikat. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Terakhir sebelum kita dialog. Orang yang mau bersyukur dan bersyukur itu diantara yang bentuknya adalah berbagi tadi. Allah berikan keberkahan.
Orang yang tidak bersyukur, wala in kafartu, azabku sangat. Allah cabut itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin closing penutup dari saya. Bisa dilihat nanti di Riyadhus Shalihin kisah tadi. Saya serahkan kepada Pak Bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sangat penting banget tadi ya, kita harus bersyukur. Bagaimana Allah selalu menambahkan nikmat orang-orang bersyukur dan mengazab orang-orang yang lupa akan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz via chat. Assalamualaikum Ustadz. Dalam Islam setengahnya syukur dan setengahnya lagi sabar. Jadi kita harus sabar dulu atau bersyukur dulu Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak Bagus. Dua-duanya harus kita mulai. Dua-duanya. Ya, dua-duanya tidak bisa dipisahkan, terintegrasi semua. Ya, antara syukur dan sabar. Kita dalam posisi begini tetap kita sabar, berhusnuzon kepada Allah. Adanya wabah ini, kapan kita tidak tahu sampai berakhir, tapi kita tetap bersyukur. Allah berikan kita kesehatan, masih kita bisa hidup, ya kan? Diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan kita sehat, bisa ibadah. Ya, di satu sisi kita harus sabar, di satu sisi lagi kita harus dituntut untuk menjadi orang yang bersyukur. Ya, jangan mengeluh. Ya, tetap kita mengambil istiqomah atau mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa ini. Pasti Allah berikan hikmah yang besar. Ya, cuma kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu. Ada yang lain? Ustaz Haddad bergabung nggak? Ustaz Haddad? Ada Pak, ada nih. Mana belum menongol beliau? Masih sibuk tilawah Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan lain? Ini tema yang menarik ini. Bagaimana kita harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, silakan. Sabar. Ini Pak Iksan udah nih. Pak Iksan mau nanya nih Pak Iksan ini. Silakan Pak Iksan. Belum dibuka mic-nya Pak Iksan. Ya. Pak Yudi, Pak Iksan, Pak Haddad. Belum Pak, belum bertanya belum. Ya. Pak Lubis. Mana Pak Lubis? Sudah lama nggak lihat Pak Lubis. Pak Haji Lasmo. Pak Lasmo datang nggak ini? Moco-moco. Pak Lasmo. Sibuk terus, luar kota masih corona ya. Mana ini Pak Lasmo ini? Lama nggak muncul ya. Lagi ini Bang, sama pemerintahan Pak, tender itu Pak yang penggantinya Zoom, ya penggantinya Zoom di pemerintahan itu kemarin ceritanya. Pak Nanang, Pak Haji Nanang, mana Pak Nanang? Aduh, diam-diam aja nih. Gak ada kabar selama corona. Pak Nanang, halo. Pak Nanang pergi Pak. Oh, lungo juga. Iya. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pak Rozik. Silakan ibu-ibu, yang ibu-ibu, enggak. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Mana? Nah ini satu lagi Pak Ustadz, ini dari Japri tapi. Ya, silakan. Dari Japri ke HP saya nih. Dari ibu muslimah. Bagaimana cara membedakan syukur nikmat dengan ujub? Misalnya bersyukur punya rumah baru terus selamatan. Ini apakah ujub atau kok syukur ini? Ya, bagus. Antara ujub dengan syukur berbeda jauh. Ya. Kalau ujub itu membangga-banggakan diri yang nanti muaranya takabur, sombong. Ya, kalau dia bersyukur dia bersahaja. Syukuran punya rumah baru tentang tetangga. Dan ada kan dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakan anugerah itu supaya yang lain juga termotivasi. Kalau ujub itu beda Bu, nanti membanggakan diri, sombong dia. Makanya Bapak Ibu, kita boleh iri kepada orang. Ya, iri itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tapi ada iri yang diperbolehkan. Ya, supaya dia menjadi orang yang bersyukur nantinya. Apa itu?
kepada orang yang diberikan Allah harta, hartanya digunakan di jalan Allah. Berarti orang ini kan bersyukur, oh dia orang kaya tapi dermawan ya, subhanallah. Agak, saya pingin juga deh kayak orang itu. Yang kedua, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, Al-Qur'an dia baca di tengah hari, dia qiyamul lail, dia amalkan itu. Oh, bisa begitu orang itu ya. Insyaallah masih muda sudah hafal Quran anaknya. Allah, harus Bapak Ibu iri ya dengan itu. Ya, itu bukan ujub, ya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang Rasulullah kirim menjadi guru di Basrah di Irak. Dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnain. Tidak boleh kita iri hasad kecuali dalam dua hal. Ya, satu, rajulun atahu Allah mala fasallatahu ala halakati. Orang yang Allah berikan tadi kelebihan harta digunakan di jalan yang benar. Ya. Rumahnya bagus, dia syukuran, kemudian buat dia pengajian, ada rumah Qur'annya di situ, kenal tetangga baik. Wa rajulun atahu Allah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allim. Orang yang kedua diberikan ilmu, dia amalkan ilmunya, dia ajarkan. Nah, ini bukan ujub ya. Kalau ujub itu berbeda jauh dengan syukur. Kalau syukur itu mau dipuji enggak dipuji tidak ada urusan. Dia mencari ridho Allah. Kalau ujub biasanya nanti kalau enggak dapat pujian dia ngamuk-ngamuk, muring-muring. Muring-muring sama panitia dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Makanya ujub itu satu dari tiga yang membinasakan orang. Salasun muhlikat kata Rasul, ada tiga yang membuat celaka manusia. Satu, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti terus. Hawa nafsu yang konotasinya jelek. Hawa nafsu menuntut harta, hawa nafsu untuk melakukan dosa. Yang kedua, syuhun muta, ya, bakhil kikir yang diikuti terus. Pelit. Syuhun itu beda dengan pelit, beda dengan bakhil. Kalau syuhun itu di atasnya bukhl. Orangnya namanya bakhil, orangnya namanya syahih. Kalau syahih itu mudah, kayak korun tadi. Nah, yang ketiga yang mencelakan wa ijabul mar'i bi nafsi, orang yang selalu ujub membangga-bangga dirinya, ya kan? Kalau untuk memotivasi orang berbuat baik enggak apa-apa. Ujub itu nanti singkatnya dia sombong. Makanya ada seorang sahabat, Bapak Ibu bisa baca nanti di Riyadhus Shalihin, ngelapor orang ini kepada Rasul. Ya Rasul, saya takut dikatakan ujub, bangga-bangga, takut pakai sandangan baru, sandal baru pakai baru. Apa kata Rasul? Ya luruskan niatmu. Allah itu indah, mencintai yang indah. Nah, nampakkan kenikmatan Allah itu. Nah, gitu. Tapi dengan catatan untuk kita bersyukur, mensyukuri nikmat, bukan untuk riak atau ujub kan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Haddad ini sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Haddad. Ya, terima kasih Ustadz. Kaifal? Alhamdulillah bikhair. Ya. Mana gambaran tuh, mana gambaran? Enggak nampak. Enggak, lagi rusak. Ya. Silakan. Rewel nih, barusan rewel nih, biasa sih kecil. Ya. Jadi gini Ustadz, dalam pandemi COVID-19 ini, kita kan tantangan kita adalah kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, ya, dari target daripada saum itu sendiri, atau orang awam seperti saya itu malah di rumah terus tidur terus. Nah, pertanyaannya adalah karena kita sering mendengar setiap ada ceramah-ceramah, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kita sering mendengar itu. Nah, apakah benar hal tersebut bisa kita sebut pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Lantas bagaimana hukum hadis tersebut? Apa boleh diamalkan? Jazakallah khair. Terima kasih, Masya Allah, Ustaz Haddad, ini pencerahan. Bisa nanti Bapak Ibu buka di buku-buku penelitian telaah almarhum guru kita bersama Profesor Dr. Mustafa Yaakob, hadis-hadis maudhu seputar Ramadan, di antaranya itu.
ya, dan juga dibahas oleh Profesor Doktor guru kita Lutfi, Ustaz Lutfi, ya, Ustaz Lutfi yang dokter hadis juga. Satu di antara hadis yang palsu yang disebut Ustaz Haddad tadi, ini pencerahan. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ya, itu bukan hadis. Ya, bukan hadis Rasul, tapi dia mau. Ya, kalau dari pagi habis sahur tidur terus sampai mau buka, itu bukan tidur, bukan ibadah Bapak Ibu. Maaf, itu latihan untuk sakarat, latihan untuk meninggal itu namanya, latihan untuk mati Ustaz Haddad ya. Habis sahur tidur sampai menjelang buka tidur, itu bukan ibadah, latihan wafat, latihan meninggal. Jadi hukum hadisnya bukan hadis dari Rasul. Tidak ada pun tercantum dalam buku kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, apa yang disebutkan. Termasuk yang sering diungkapkan para ustaz, para dai, makanya kita ini perlu belajar terus, ya. Jangan ikut-ikutan, ya, selektif, ya. Karena ini menyangkut syariah kita, agama. Satu lagi yang terkenal itu populer, hadis maudhu itu hadis palsu ya. Hadis yang disandarkan kepada Rasul tapi Rasul tidak bersabda. Kami baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Usai perang Badar itu. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Jihadun nafs. Apa jihad yang besar itu ya Rasul? Jihad melawan hawa nafsu. Oh, itu bukan hadis celotehan, omongan orang orientalis, orang barat, orang orientalis, orang kafir yang ingin merusak ruh jihad waktu Rasul perang Badar. Ya, udah kita bahas di Masjid Al-Ikhlas, judul perang Badar aja itu dalam buku sirah itu Ghazwatul Badrin Al-Kubra. Nah, ini hadis palsu juga itu. Jadi jangan sampai kita pengurus masjid atau ustadz atau dai menyampaikan ini. Bagaimana mungkin Bapak bisa mengatakan perang melawan nafsu itu besar sementara perang Badar kecil? Jumlahnya aja lebih banyak. Orang kafir Quraisy 1000, Rasulullah sama sahabat cuma 314 orang. Kemudian mereka dalam badan puasa di tengah padang pasir, ada bilang perang kecil. Nah, ya orang orientalis itu licik sekali. Apa tujuannya? Menggerogoti ruh jihad. Termasuk tadi tidurnya orang puasa adalah ibadah. Supaya dia tidur terus tidak produktif. Kalau dia kerja umpamanya di luar pandemik ini malas umpamanya dan seperti itu. Ya tidur pada waktu istirahat. Selebihnya yang kita gunakan produktif. Bisa kita membaca buku, baca Quran, mutolaah. Kalau Bapak masih aktif bekerja melalui rumah dengan telekonferensi, ya kan, membuat program-program perencanaan produktif. Kalau kita baca lagi dalam sirah sejarah, kejadian-kejadian besar itu terjadi semua di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu bulan produktif, bukan kita bulan tidur. Ya kan? Ini masih 18 Ramadan, Bapak Ibu masih ada 11-12 hari. Kebut terus, cepat khatamkan Quran. Udah khatam, mulai lagi. Ya. Nah, jadi intinya tadi hadis palsu yang disebut Ustaz Haddad tadi, ya ini pelajaran buat kita semua, itu bukan hadis, untuk mereduksi, menghilangkan nilai-nilai produktivitas kaum muslimin di Ramadan. Padahal bukan begitu ya. Di Ramadan itu futuhat, kemenangan besar itu sering dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Fathu Makkah itu bulan Ramadan. Pembebasan Salahuddin membebaskan Masjidil Aqsa dari kejamkrama kaum salib Romawi bulan Ramadan. Ainun Jalut, ya kan? Ainun Jalut membebaskan negeri Syam, Palestina dari pasukan Mongol bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad dinasti Abbasiyah bisa menaklukkan Spanyol Andalusia bulan Ramadan. Jadi ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi itu untuk mereduksi ke produktivitasan kita di Ramadan. Jadi naumu shaim ibadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Satu lagi Pak Ustadz, ini dari Viati juga. Ini ya. Pertanyaannya perbandingan juga Pak Ustadz. Mana yang lebih afdol, orang kaya yang bersyukur atas kekayaannya atau orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya? Masya Allah.
Jawaban saya normatif. Dua-duanya bagus. Kalau Allah takdirkan dia biasa-biasa, dia bersabar, bagus. Ya. Kalau dia Allah kasih dia kelebihan rezeki, kemudian dia bersyukur tadi ya, orang yang kaya Allah berikan, kemudian kekayaannya digunakan di jalan Allah. Kita wajib iri. Oh, dia kok bisa gitu? Membantu orang ya. Jadi bapak asuh ya, nyumbang masjid ya. Wah, Allah, dermawan sekali. Jadi donatur tetap Masjid Al-Ikhlas umpamanya. Apa yang kurang dari masjid, melapor ke bapak itu. Pokoknya panitia Ramadan, pengurus masjid, kalau ada masalah terakhir udah lapor ke Pak Haji atau Bu Haji. Beres itu. Ya, pokoknya terakhir nanti ke rumah saya. Kurangnya berapa? Kurang 50 juta Pak. Beres. Besok Pak, saya kasih cek. Wah, bagus. Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita diberikan Allah kekurangan harus bersabar. Nggak boleh orang kemudian kurang dia sombong, ya kan? Allah kan sangat benci itu orang yang kurang tapi dia sombong. Apa yang disombongkan? Kalau masih kaya dia sombong masih agak lumayan, walaupun itu nggak benar juga ya. Ya masih ada yang bisa disombongkan. Nah, itu jawaban dari saya Pak Bagus. Mungkin ya Allah yang lebih paham dengan kebenaran. Allah alam. Jadi kalau dia kaya bersyukur bagus, dia kurang, dia sabar bagus. Makanya dalam hadis juga ada bab, saya tambahkan Pak Bagus, di Riyadhus Shalihin ada bab ya fadilah keutamaan orang yang kurang tapi dia tetap bersabar dengan kekurangannya. Ada bab juga dalam Riyadhus Shalihin bab hadis keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Makanya saya jawab dua-dua itu. Ya, baru saya telaah tadi hadis-hadisnya tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak-bapak ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ya. Selamat dan doa kafaratul majelis. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon Pak Ustadz memimpin doa untuk keselamatan kita bersama. Ya, terima kasih Pak Bagus, Bapak pengurus, Pak Ihsan dan semuanya. Ustaz Haddad, jamaah Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, ilmu ini menjadi berkah bermanfaat. Terakhir, pada pertemuan kita, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT kiranya segera ini cabut kondisi ya keadaan negeri kita, corona ini, mudah-mudahan sebelum datang Lebaran sudah normal, sehingga kita bisa nanti sholat Idul Fitri berjamaah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfuran wa jam'an marhuman. Waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ya'minu wal amr innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma 'atait wa barik lana fi ma 'atait wa barik lana fi ma 'atait wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت ولك الحمد على ما قضيت اللهم إياك نعبد وإليك نسجد اللهم ارفع عنا هذا البلاء كورونا من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن جميع البلدان في العالم إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Terima kasih Pak Bagus, semuanya, Pak Ihsan, Pak Saadat, jamaah semua pengurus lain, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada khilaf salah. Semoga kita bisa bersilaturahim nanti setelah hilangnya corona ini. Amin ya rabbal alamin. Amin.